Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku. Oh, ku terhubung denganmu Tuhan, lalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung denganmu Tuhan, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, terhubung denganmu, selalu melekat di hatiku. Firman-Mu itulah dasar hidupku, yang berdaulat atasku, berdaulat atasku, yang berdaulat atasku. Haleluya, haleluya. Benar Tuhan, firman-Mu lah yang berdaulat atas hidup kami. Kami hidup ada dalam kuasa firman Tuhan. Firman-Mu memiliki otoritas untuk mengarahkan hidup kami, membawa hidup kami selalu ada dalam kebenaran. Itu sebabnya Tuhan, pada sore hari ini kami rindu firman Tuhan kembali bersuara kepada kami. Karena tanpa firman Tuhan, maka hidup kami akan hancur. Tanpa firman Tuhan, hidup kami tanpa arah tujuan. Tanpa firman Tuhan, hidup kami pasti binasa. Itu sebabnya biarlah Engkau berbicara kepada kami kembali pada sore hari ini, sehingga kami boleh mengerti kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, sepanjang pemberitaan firman Tuhan, segala roh-roh yang ingin mengalihkan perhatian kami, segala roh-roh yang ingin mencuri kebenaran firman Tuhan dalam hati dan pikiran kami tolak di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah Roh Kudus Allah saja yang akan menguasai kami semua pada malam hari ini. Berbicara kepada kami Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Dan biarlah firman Tuhan itu boleh memotivasi kami untuk kami bergairah untuk melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Karena Allah berkata dalam firman Tuhan, iman tanpa perbuatan adalah sia-sia. Itu sebabnya mari Tuhan berbicara kepada kami malam hari ini. Apa yang perlu kami perbaiki dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepada Tuhan. Haleluya. Yang siap diberkati sama-sama katakan amin, amin, amin. Ya shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Gak ada orangnya. Gak ada orangnya. Shalom. Puji Tuhan, ada orang ternyata ya. Bapak Ibu bergairah kalau ada dalam rumah Tuhan? Apa lebih bergairah di tempat yang lain? Kita pasti bergairah di dalam Tuhan, amin. Ya,
Kalau kita nonton konser, nonton di Sumarekon itu ada apa tuh namanya tuh? Yang apa ya? Yang di downtown itu bukan konser ya, apa sih itu? Live music. Iya kan? Itu ya ampun, gairahnya luar biasa. Ya. Kalau hari Jumat itu biasanya Kus Plus punya lagu itu. Kok saya tahu? Ya karena waktu itu tepat saya ada di sana. Nah kalau hari Minggu, nah seperti ini bagiannya oma-oma. Lagu apa? Lagu Latin-Latin gitu loh. Caca-caca apa, gairahnya oma-oma padahal sakit pinggang di rumah. Tapi goyangnya luar biasa. Terus giliran di rumah Tuhan. Ya, harus bergairah ketika kita ada di dalam rumah Tuhan. Amin. Coba kasih senyum kanan kirinya biar lebih bergairah lagi. Kan gitu. Haleluya. Nah hari ini kita mau belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan bahas satu tema yang sangat mempengaruhi kehidupan seluruh manusia. Baik yang percaya kepada Tuhan ataupun yang tidak percaya kepada Tuhan. Ya, apa itu? Ini temanya, bebas dari jerat uang. Ya, kita akan belajar hari ini dari Alkitab bahwa salah satu yang punya pengaruh besar dalam hidup manusia itu adalah apa? Uang. Kepeng, betul sekali Bapak Abi. Kepeng. Kalau orang Jerman bilang apa? Hepeng. Ya. Kalau kampungnya Pak Gembala apa namanya? Kuban. Ya, lain-lain. Ya, Kuban, kepeng, hepeng. Kalau bahasa Cinanya itu cien. Kalau dari torang apa? Doi. Nah, itu ya. Salah satu yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Ya, rupanya uang ini memang pengaruhnya besar dalam kehidupan manusia. Itu sebabnya kita perlu tahu bagaimana menyikapi uang atau berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena uang bisa jadi berkat buat kita, tapi uang juga bisa jadi jerat dalam hidupmu. Nah, itu saat ini kita mau belajar ya. Apa buktinya kalau uang itu mempengaruhi hidup manusia? Sangat mempengaruhi hidup manusia. Sangat. Contohnya apa? Contohnya segala sesuatu dalam hidup kita melakukannya dengan uang. Saudara ke gereja pakai uang. Enggak, saya enggak pakai uang, pakai motor. Lah, motor kan pakai uang. Beli bensin. Kalau enggak ada bensin, enggak ada kepeng, enggak bisa jalan. Ya, kalau yang rumahnya dekat pakai kaki, nggak pakai uang. Lalu jalan lewat Indomaret aus, beli air minum pakai uang, bukan pakai doa. Pakai doa diusir. Ya, saya doakan ya, saya beli Aqua, ya, nanti saya doakan biar Indomaret itu berhasil. Kata Indomaret pulang, mau ngapain di sini? Ya, segala aktivitas yang kita lakukan itu pakai uang. Sampai-sampai uang ini bisa juga mempengaruhi pola pikir kita. Khususnya anak-anak muda. Kalau anak-anak muda ditanya, kamu kalau mau berumah tangga, mau cari pasangan yang seperti apa? Yang perempuan, aku mau yang tajir. Karena udah capek. Susah. Betul ya? Cari jodoh zaman sekarang harusnya yang berduit. Suami saya suka suka guyon-guyon sama anak saya. Lolon, papi ini udah susah. Jangan bikin susah lagi.
Kalau cari itu cari yang jangan yang susah ya nak gitu. Suka guyon-guyon sama anak-anak kalau lagi ini. Ya, jangan yang bikin susah lagi. Nah, kadang-kadang kita pola pikir kita suka terpengaruh seperti itu, ya. Cari jodoh yang berduit, cari teman juga yang tajir. Cari teman yang tajir. Dan sebagainya. Ya, orang melulu duit kayak kereta zaman dulu ya. Duit susah. Zaman dulu begitu keretanya. Ya, kalau zaman sekarang kan keretanya wush gitu ya. Kalau dulu kereta masih pakai lokomotif yang ada asapnya. Duit susah. Duit susah begitu ya. Karena susahnya akhirnya pola pikir manusia selalu tertuju yang namanya hepeng, duit itu. Semua dinilainya dari uang. Uang. Uang salah nggak? Oh, uang nggak salah. Uang nggak ada yang salah. Tapi kita yang harus bijak menggunakan uang tersebut. Itu sebabnya supaya kita tidak terjerat dari uang, kita harus memiliki keuangan yang merdeka. Ya. Keuangan yang merdeka itu maksudnya apa? Perhatikan baik. Keuangan yang merdeka itu bukan berarti kita udah nggak lagi mengalami masalah dalam keuangan. Oh, udah merdeka berarti nggak ada masalah keuangan lagi. Bukan. Keuangan yang merdeka itu bukan berarti kita nggak susah lagi, nggak usah lagi cari uang. Bukan. Oh, udah merdeka jadi nggak perlu cari duit. Bukan. Keuangan yang merdeka juga bukan berarti kita nggak punya simpanan harta. Keuangan yang merdeka juga bukan berarti segala-galanya sudah terpenuhi. Kebutuhan kita sudah tidak ada lagi yang semuanya sudah ada. Merdeka bukan berarti demikian. Bukan juga berarti kita udah gak punya utang. Saya beli rumah itu cicil. Tiap bulan. Terus mobil juga kendaraan masih cicil. Tiap bulan cicil, bayar. Jadi berutang? Boleh. Yang penting bertanggung jawab untuk bayar. Gitu. Ya. Nah, bukan berarti bebas merdeka dalam keuangan itu kita udah gak bisa berhutang. Enggak, bukan itu pengertiannya. Lalu kalau begitu bebas dari jerat hutang atau merdeka dalam keuangan itu maksudnya apa dong? Maksudnya adalah bahwa hidup kita tidak lagi diperbudak oleh uang. Sekali lagi, maksud dari bebas dari jerat uang itu artinya hidup kita tidak lagi diperbudak oleh uang. Ya, kita akan belajar bersama. Kenapa kita harus mengerti hal ini? Ya, karena iblis tahu uang itu adalah sesuatu yang sangat punya pengaruh besar dalam hidup kita. Dia tahu itu. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, iblis pada dasarnya dia tidak bisa lagi berkuasa atas hidup kita. Karena kita sudah ditebus oleh darahnya. Tuhan Yesus di kayu salib dengan harga yang mahal ya. Darah itu membebaskan kita dari kuk maut tersebut. Dia gak bisa lagi berkuasa atas kita. Tapi dia masih bisa menjatuhkan kita lewat apa? Melalui apa? Melalui kelemahan kita. Kita punya kuasa untuk mengalahkan iblis. Tapi iblis tahu caranya. Dia gak bisa lagi frontal terhadap kita. Dia pakai cara tipu muslihat.
dia masuk lewat kelemahan-kelemahan kita. Nah, next slide. Strategi daripada iblis itu yang pertama adalah mengalihkan fokus. Ya. Dia mengalihkan fokus supaya kita tidak ada dalam kebenaran firman Tuhan. Ya. Dia cari celah, cari kelemahan kita untuk menghancurkan dan membinasakan kita. Dia terus cari kelemahan kita. Setelah dia tahu kelemahan kita di mana, disitulah dia mulai action. Dengan cara apa? Mengikat. Mengikat kita. Banyak sekali orang-orang yang terikat dengan uang. Hingga hidupnya udah gak bisa nyaman lagi. Susah. Terikat dengan uang, yang dikejar cuma uang dan uang. Bukan berarti uang gak perlu. Perlu. Tapi hidup kita bukan semata-mata untuk uang. Setelah iblis mengikat kita, ketika kita sudah terikat, maka gampang sekali dia membinta. Betul ya? Bapak Ibu kalau ikat mau bunuh orang, mau matiin orang, diikat dulu aja. Waktu dia diikat gak bisa berbuat apa-apa kan? Mau dimatiin, mau diapain, gak punya kuasa lagi. Betul atau betul? Kalau orang yang terikat gampang sekali untuk dibinasakan. Itu sebabnya iblis selalu cari strategi ini untuk menghancurkan kita. Dia ikat kita dulu, setelah terikat baru dia binasakan kita. Inilah strategi iblis yang seringkali dia pakai untuk menghancurkan hidup saudara dan saya. Itu sebabnya kita harus merdeka dalam keuangan kita. Ya, kita harus bebas dari jerat-jerat uang. Apa alasannya? Mengapa kita harus merdeka? Mengapa kita harus merdeka? Alasan yang pertama adalah uang bisa jadi tuan yang jahat. Namun uang juga bisa menjadi hamba yang baik. Ya. Kita lihat ayatnya ya, Lukas pasal 16 ayat yang ketiga. Lukas 16 ayat yang ketiga. Seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu, kata firman Tuhan, tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Apa itu Mammon? Ya, bisa dikatakan uang, harta benda, itu Mammon. Termasuk uang. Nah, jadi dikatakan sini, seorang hamba tidak dapat mengabdi kepada dua tuan. Nah, dalam Alkitab ini perbandingannya antara Allah dengan Mammon, uang. Jadi Bapak Ibu Saudara, kita gak bisa punya tuan dalam hidup kita gak bisa punya tuan dua. Gak bisa katanya tuh. Gak mungkin. Kita gak bisa punya tuan dua. Karena kalau dua itu susah. Pasti ada yang kita benci salah satu, ada yang kita suka, dan ada yang tidak kita suka. Makanya yang jadi tuan dalam hidup kita jangan dua, tapi satu. Jadi antara Allah dengan Mammon, siapakah yang harus menjadi penguasa dalam hidup kita? Tuan, yaitu Yesus Kristus, atau Mammon. Cuma dua. Karena gak bisa dua-duanya. Amin. Yang seharusnya yang menjadi tuan dalam hidup kita bukan Mammon. Yang harus menjadi tuan dalam hidup kita itu adalah Yesus, penguasa tunggal dalam hidup kita. Tapi kenyataannya pada realitanya kehidupan anak-anak Tuhan atau manusia, ya terutama anak-anak Tuhan. Yang menjadi tuan bukan Kristus lagi. Yang menjadi tuan itu uang.
Kejar duit. Duit. Sudah gak ingat lagi persekutuan dengan Tuhan. Yang diingat cuma mamon, dan mamon. Cari duit dari pagi sampai malam, banting tulang. Kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Waktu kita dalam hidup kita itu tujuannya cuma uang, maka saya mau katakan, maka Tuhan dalam hidupmu itu bukan Kristus. Tuhan dalam hidupmu itu adalah uang. Makanya tadi uang itu kita harus bijak. Uang gak salah. Tapi bagaimana kita menempatkan dia. Jadi Tuhan atau jadi hamba. Kalau uang jadi Tuhan, maka rusaklah hidup kita. Ya. Karena kalau dia jadi Tuhan, maka dia menjadi Tuhan yang jahat. Dia bisa merusak kehidupan kita. Berapa banyak kehidupan manusia ini, kehidupan anak-anak Tuhan banyak yang dirusak karena uang. Betul atau betul? Wah, ibu-ibu bisa lihat tuh di di Facebook, di medsos, bagaimana istri bunuh suami. Atau sebaliknya suami bunuh istri. Atau bapaknya bunuh anak. Atau sebaliknya anak bunuh bapaknya. Itu kejadiannya karena apa? Kebanyakan karena uang. Nah kalau dia jadi tuan maka dia akan jahat. Dia merusak hidupmu. Tetapi kalau dia jadi hamba maka dia akan menjadi hamba yang baik dalam hidup kita. Artinya apa? Kita yang menguasai uang. Uang harus jadi hamba buat kita. Kalau uang jadi hamba, maka kita akan menikmati semua berkat Tuhan dalam kehidupan kita. Tapi kalau uang jadi tuan dalam hidupmu, maka dia akan menghancurkan hidup saudara. Jadi alasan yang pertama, jadikan uang itu sebagai hamba yang baik. Amin. Jangan jadikan uang itu sebagai tuan. Ya, bisa loh ada orang anak Tuhan gak berminggu-minggu, berbulan-bulan gak ibadah. Karena cuma cari duit. Cari duit boleh, memang harus. Tapi jangan lupa. Karena uang bukan segala-galanya. Haleluya. Kita harus menempatkan dia pada posisi yang tepat. Maka dia tidak akan merusak hidup kita. Justru bisa menjadi alat untuk memberkati orang lain. Kita diberkati. Dan kita bisa memberkati orang lain. Kalau dia jadi hamba. Jadi alasan yang pertama, tempatkan uang dengan benar. Yang kedua, mengapa kita harus merdeka dalam keuangan? Yang kedua, uang bisa mengikat kita. Matius 6 ayat 21. Kita baca dulu. Nah, firman Tuhan berkata begini, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Dalam kitab Amsal, hati ini adalah apa? Apa? Sumber kehidupan. Ya, ada ayatnya kan? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati tertuju kepada uang, lama-lama uang itu akan mengikat hatimu. Dia mengikat hidupmu. Dia bisa bela-belain, tinggalkan ibadah, tinggalkan persekutuan dengan Tuhan. Lebih baik duit gitu loh. Kalau hati sudah terikat dengan uang, maka yang di sini cuma ada
duit, bagaimana cari duit, bagaimana cari duit. Tapi nggak pernah berpikir bagaimana cari Tuhan, bagaimana cari Tuhan. Nggak ada kepikiran untuk hal itu. Kenapa? Karena uang bisa mengikat saudara. Kalau engkau terikat, tadi saya katakan orang-orang yang terikat itu gampang sekali untuk dibinasakan. Karena memang dengan cara itulah iblis mau bisa membinasakan kita. Contohnya banyak lah ya. Kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang terikat dengan uang. Orang yang terikat dengan uang akhirnya jatuh pada dosa. Apa itu? Judi online. Sekarang judi gak pusing-pusing pergi jauh-jauh kemana. Anda di rumah aja udah bisa berjudi. Lewat HP-mu, lewat gadgetmu. Betul atau betul? Kalau zaman dulu belum secanggih sekarang, orang mau judi dia cari tempat di mana gitu ya. Butuh effort untuk sana. Nah, orang-orang kaya biasanya kalau berjudi itu ada tuh tempat judi yang memang khusus di Macau ya. Betul atau betul? Betul ya Pak Abi ya, Macau ya. Hah? Nah, kalau Malaysia itu Genting Island. Macau tuh di Hong Kong kalau nggak salah ya. Cina. Ya itulah. Ya. Mesti pergi ke sono. Effort, buang uang, buang tiket hanya untuk judi. Ini orang yang terikat nih. Bela-belain. Padahal sampai sono belum tentu menang. Kita ditipu aja, awal-awalnya dikasih, akhirnya dikeruk sampai habis. Mana ada orang judi bisa bahagia dalam hidupnya, nggak ada. Ending-ending dari judi itu bunuh diri, seteres, jual bini. Itu bisa jual apa saja, betul. Jual istri, betul. Memang betul. Istri jadikan alat sapi perah untuk uang, kebutuhan sehari-hari. Dijual istrinya kepada si Anu, dijual kepada si ini. Inilah contoh-contoh bagaimana uang bisa mengikat hidup saudara. Nah, kalau sudah terikat gampang sekali untuk binasa Bapak Ibu Saudara. Gampang. Khususnya orang-orang muda nih ya. Hati-hati dengan yang namanya uang. Zaman sekarang anak-anak muda itu hidup-hidup dalam hedonis. Ya. Kalau nggak pakai yang bermerek bagaimana gitu ya. Prestis yang diutamakan dalam hidup. Terikat dengan uang. Contohnya apa lagi? Kebiasaan pakai yang branded. Beli barang branded boleh nggak? Boleh kalau punya duit. Masalahnya kan seringkali yang nggak punya duit maksa-maksain untuk beli barang yang branded. Hanya karena apa? Prestis supaya dilihat oke, dilihat apalah gitu ya. Bela-belain tuh. Ini contoh uang mengikat kita. Hati-hati. Pergunakan berkat Tuhan dengan baik. Yang ketiga, mengapa kita harus merdeka? Ini kesaksian, ada satu kesaksian. Ya, ini Dokter Richard Theo apa tahu sih itu ya tulisannya. Dokter ini tuh lahir tahun 1972 dan dia meninggal tahun 2012. Berarti kira-kira hidup selama berapa tahun? Berapa tahun dia hidup? 40 tahun. Berarti masih muda ya meninggalnya ya. Dia salah satu dokter yang luar biasa. Dokter hebat. Dokter terpopuler di Singapura pada waktu itu. Ya.
pasiennya cukup banyak. Dia seorang Kristen. Namun dalam hidupnya bukan Kristus yang bisa membuat dia hidup. Itu konsep. Jadi dalam hidupnya cuma 2 yang dilakukan. Kerja, olahraga. Kerja, olahraga. Kerja, olahraga. Satu ketika dia punya teman ngajak dia ibadah. Bro, udah lama gak ibadah, yuk kita ibadah. Oh enggak, ini waktu gue untuk olahraga. Lu kalau mau ibadah, lu ibadah aja sendiri. Gak usah ngatur gue. Kata si dokter Richard ini. Ya, yang penting kita harus rutin dalam berolahraga bro. Supaya hidup kita sehat. Dan kita harus kerja. Supaya kita bisa mencukupkan kebutuhan kita. Pendapatnya salah atau benar? Benar gak? Benar. Tapi dia lupa. Ada satu yang menentukan hidup dia. Jadi kalau lo mau ibadah, lo ibadah aja. Singkat cerita temennya berulang kali ngajak ibadah gak pernah mau. Temennya ini sangat banget concern sama dia. Ya, satu ketika yang kelihatannya ganteng, handsome, sehat gitu ya. Satu ketika dia anfal lalu masuk rumah sakit. Dia berpikir dia sudah bahagia dengan cara seperti itu. Dan dia bisa menikmati hidupnya. Dia anfal masuk rumah sakit, setelah diperiksa, ini dokter ya. Setelah diperiksa, apa yang terjadi, dia syok dengan hasilnya. Dia mengidap kanker, saya lupa kanker apa. Yang jelas itu kanker stadium lanjutan. Artinya itu sudah kanker yang paling tinggi. Kalau udah stadium lanjutan berarti sudah tidak ada obatnya lagi. Dia syok. Loh kok bisa saya begini? Padahal saya nggak ngerokok. Padahal saya olahraga rutin. Selalu hidupnya memang rutin banget. Tersistem. Saya kerja. Kenapa ini terjadi dalam hidup saya? Kok bisa kanker? Makan pun dia makan yang sehat, dia dokter. Dia sangat tertib buat hidupnya. Dia sempat syok dengan hasilnya itu. Satu ketika temannya tahu kalau si Richard ini masuk rumah sakit, dijenguk. Setelah dia jenguk, temannya datang, si Richard ini dia menangis. Kenapa nangis? Rupanya selama dia ada di rumah sakit, dia mulai merenungkan. Bagaimana temannya ini begitu gigihnya ngajak ke gereja. Ngajak bersekutu dengan Tuhan, selalu ditolak. Dan di dalam kehidupan sehari-harinya juga memang tidak ada. Mesbah doa dalam hidupnya sehari-hari, gak ada. Jadi kerjanya cuman kerja, olahraga, makan sehat. Dia berpikir dengan ini hidupnya akan nyaman-nyaman saja. Dia menangis waktu lihat temannya begitu. Aduh, dia bilang, kenapa menangis? Aku baru sadar sekarang. Maaf ya, dia bilang begitu. Aku baru tahu sekarang. Aku minta maaf. Kamu selalu ajak saya beribadah ke gereja, tapi saya selalu menolak. Hari ini aku sadar konsepku berpikir tentang kehidupan ini salah. Singkat cerita, mereka berpelukan, nangis, ya kan? Lalu si temannya ini mendoakan, tolong doakan saya. Aku benar-benar menyesal. Didoakan sama temannya. Setelah berdoa, temannya pulang. Beberapa hari kemudian, temannya ini mendengar kabar bahwa Richard sudah dipanggil pulang. Di sisi lain, dia bersyukur dia sudah melayani temannya itu. Belum terlambat, dia melayani. Dan Richard juga mengalami satu lawatan Tuhan, dia menyesal.
gitu ya. Lalu didoakan. Tapi di sisi lain dia gak bisa menikmati kehidupannya lagi. Hidupnya stop sampai di situ. Jadi uang bukan penentu hidup kita. Hai anak-anak muda, uang bukan penentu hidupmu. Memang kita untuk hidup perlu uang. Tapi uang bukan penentu hidup kita. Yang menentukan hidup kita adalah Yesus Kristus, penguasa tunggal dalam hidup saudara dan saya. Amin. Yang ketiga, kenapa kita harus merdeka dalam keuangan atau bebas dari jerat uang? Yang ketiga adalah uang bisa membuat kita binasa. Yuk kita baca salah satu contoh dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 15 sampai 18. Ini contohnya. Pada hari-hari itu berdirilah Petrus di tengah-tengah saudara-saudara yang sedang berkumpul di situ. Kira-kira 120 orang banyaknya. Inilah murid-murid Yesus ya. Dalam jumlah yang besar. Lalu berkata, Petrus itu berkata, ayat 16. Oke. Hai saudara-saudara, haruslah genap nas kitab suci yang disampaikan Roh Kudus dengan perantaran Daud tentang Yudas. Yudas di sini adalah Yudas pemimpin orang yang menangkap Yesus. Berarti Yudas murid Yesus. Yudas Iskariot. Oke, 17. Dahulu katanya ia termasuk bilangan kami ya murid Yesus. Dan mengambil bagian dalam pelayanan ini. Oke, 18. Yudas ini ya telah membeli sebidang tanah dengan upah kejahatannya. Lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Saya mau tanya, kejahatan apa yang dilakukan Yudas? Pastikan dalam hidupnya banyak lah dia lakukan dosa juga. Tapi kejahatan apa yang sangat terbesar yang dia lakukan dalam hidupnya? Kita tahu ya. Apa itu? Menjual Yesus. Dengan harga 30 keping perak. Sebuah kejahatan dia jual Yesus hanya karena uang. Lihat akhir hidupnya murid Yesus ini. Dia murid yang dipercaya loh. Yudas itu bendahara dalam pelayanan Yesus. Yudas dipercayakan untuk mengelola keuangan dalam pelayanan Yesus. Tapi lihat akhir hidupnya. Akhir hidupnya sangatlah mengenaskan. Ia jatuh tertelungkup. Perutnya terbelah. Sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Kematian yang mengenaskan seorang murid Yesus. Dia rela menjual Tuhan Yesus, gurunya, hanya untuk uang 30 keping perak. Jadi uang Bapak Ibu bisa membuat diri kita binasa. Dia bisa jadi jerat. Tapi uang juga bisa dapat membantu kehidupan kita kalau kita memposisikan dia dengan benar. Bukan menjadi tuan, tapi menjadi hamba. Kalau dia menjadi hamba, maka dia pasti menjadi hamba yang baik. Betul ya? Maksudnya hamba yang baik begini Bapak Ibu Saudara. Uang itu kan bisa kita lakukan untuk apa saja. Ya? Betul ya? Betul kan? Nah kalau uang yang kita yang mengatur uang, ya, maka uang itu kita bisa atur, kita bisa kendalikan untuk melakukan hal-hal yang baik. Betul ya? Misalnya menolong orang, ya kan? Sumbang untuk
bencana alam. Itu kan uang. Menolong banyak orang. Ini yang disebut menjadi hamba yang baik. Uang bisa menolong banyak orang jika digunakan dengan benar. Jadi hati-hati dengan uang. Pastikan kita memposisikan uang dengan benar. Bukan menjadi tuan, tapi jadi hamba yang baik dalam kehidupan kita. Karena dia bisa membuat kita binasa. Ya, uang bisa membuat kita binasa. Jadi uang bukan salah, tidak salah. Yang salah itu cara berpikir kita, cara menempatkannya. Nanti kita akan belajar bersama. Ya. Ini alasan yang ketiga. 3 alasan ini mengapa kita harus bebas dari jerat uang. Ya. Pastikan uang itu tidak menjadi jerat dalam hidup kita. Tapi jadi berkat. Yang setuju katakan amin. Bukan jadi jerat, tapi jadi berkat. Supaya engkau bisa menikmati hari-hari hidupmu. Haleluya. Kalau begitu, bagaimana caranya supaya uang itu bisa jadi berkat? Kita bisa bebas dari jerat uang. Kita mengalami keuangan yang merdeka. Bagaimana caranya? Next slide. Yang pertama, ini dia. Ya, bagaimana supaya uang itu bisa jadi berkat? Yang pertama, tempatkan dia jadi hamba. Supaya dia bisa jadi berkat buat banyak orang. Namun harus kita perhatikan yang pertama ini. Kita harus memperhatikan 3M ini. Ya, 3M. Yang pertama, mengelola. Yang kedua, bijak menerima. Yang ketiga, bijak untuk memberi. Jadi berkat Tuhan yang dipercayakan itu harus dilakukan dengan 3M ini. Yang pertama apa? Kita harus mengelola. Waktu kita mengelola, itu kita sedang juga menundukkan, menaklukkan diri kita. Supaya kita tidak menjadi hamba terhadap uang. Tapi kita menjadi tuan dari uang kita atau dari berkat kita. Belajar menaklukkan diri. Jadi kalau dipercayakan itu harus dikelola. Bijak dalam mengelola keuangan. Jadi harus ditempatkan masing-masing. Ada bagian-bagiannya. Kadangkala manusia suka lupa ketika dapat berkat, kita lupa mengelola. Bukan lupa, salah mengelola. Semuanya kita habiskan untuk kepentingan diri sendiri. Ini yang bahaya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan. Jadi berkat Tuhan yang didapat dalam hidup kita harus kelola dengan baik. Mana ini untuk kehidupan sehari-hari. Mana ini untuk Tuhan. Mana ini bagian pemerintah. Misalnya itu bayar PAM, bayar BPJS, bayar listrik, dan lain-lain sebagainya. Belajar dikelola. Gimana kalau uang kita pas-pasan, mau baginya aja juga bingung. Utamakan yang paling utama. Amin. Utamakan yang paling utama. Dalam hidupmu apa? Ke situ. Kalau kita bijak mengelola, maka Tuhan pasti percayakan berkat Tuhan dalam hidup kita. Karena Tuhan tidak pernah membiarkan kita kekurangan. Bapak Ibu percaya? Tuhan kita itu Tuhan yang tidak mau melihat kita kekurangan. Itu sebabnya ada ayat firman berkata begini. Dan ada lagunya pula. Allahku, tahu? Kan memenuhi
keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Allahku kan mencukupi kebutuhanku di dalam Yesus Tuhan. Amin. Itu janji Tuhan dalam firman Tuhan. Dia akan mencukupi, makanya kita kelola dengan baik. Utamakan prioritas yang utama. Dalam firman Tuhan, kalau nggak salah Matius 22, coba deh. Matius 22 ayat 21. Coba. Nah, ini ada contoh perumpamaan percakapan Tuhan Yesus kepada seseorang yang bertanya tentang pajak. Lalu Yesus jawab begini. Dalam uang itu ada apa? Ada gambar dan tulisan kaisar, kata Yesus. Mereka bilang ya, coba lihat uang. Di uang itu ada apa? Mereka bilang ada gambar dan tulisan kaisar. Lalu Yesus katakan begini kepada mereka. Berikanlah kepada kaisar apa yang wajib kamu berikan kepada kaisar. Dan kepada Allah apa yang wajib kamu berikan kepada Allah. Jadi ketika dapat berkat, jangan langsung semua di list untuk kebutuhan kita sendiri. Ingat, engkau diberkati untuk jadi berkat dengan orang lain, buat orang lain. Bukan semata-mata Tuhan memberkati untuk memuaskan dirimu sendiri. Ini yang seringkali salah. Itu sebabnya kita harus bijak dalam mengelola. Ketika engkau dapat berkat, maka yang paling utama apa? Saya mau tanya. Ketika engkau dapat berkat, yang utama apa? Nah, banyak orang bertanya-tanya, kenapa ya kok hidup kaya saya, keuangan saya kok macet? Kok keuangan saya kacau? Kemungkinan kita salah mengelola. Tuhan ngajarin apa yang buat kaisar, kasih kaisar. Apa yang buat Tuhan, bawa kepada Tuhan, berikan kepada Tuhan. Ini bicara tentang pengelolaan. Uang untuk anak. Utamakan yang paling utama. Jangan berpikir, aduh udah nih gak cukup. Bapak Ibu Saudara, ketika engkau bilang gak cukup, maka gak cukup. Karena pada dasarnya kita gak pernah cukup. Betul atau betul? Kalau kita mau hitung gak akan pernah cukup. Tapi kenapa kita bisa lewati hari-hari hidup kita? Itu karena pemeliharaan Tuhan. Kalau mau hitung gak cukup. Apalagi saya. Sebagai hamba Tuhan gak ada gajinya. Gak ada gajinya. Dari gereja, ya Bapak Ibu bisa tanya kepada gereja, bendahara gereja. Berapa kami dapat? Kebutuhan saya lebih dari apa yang saya dapat. Lebih. Kalau dibilang cukup, gak cukup secara hitungan kalkulasi matematika. Gak cukup. Tapi kenapa saya ada sampai sekarang? Saya tahu itu karena kemurahan Tuhan, pemeliharaan Tuhan terhadap hidup kita. Jadi waktu dapat berkat jangan bilang gak cukup. Lakukan dulu, kelola dulu. Bijak dalam mengelola. Bagian mana yang paling utama, itu dulu kau kerjakan. Ketika kau lakukan itu, maka Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Amin. Nah seringkali yang terjadi kita salah mengelola. Bagi anak-anak muda nih yang udah kerja, ya belum ada tanggungan. Kalau kita orang tua nih dapat duit, waduh ini buat ini ya, buat ini. Nanti kalian tahu sendiri kalau sudah berumah tangga ya.
Waduh, bayar ini, bagaimana ini baginya ya? Gak cukup, memang gak akan cukup. Yang mencukupkan Yesus. Yang mencukupkan hidup kita cuma Yesus. Buat anak-anak muda yang belum ada pikiran apa-apa, bukan pikiran apa-apa, gak ada pikiran apa-apa jadi zombie dong, enggak ya. Belum punya tanggungan apa-apa. Ketika engkau bekerja, engkau dapat berkat, kelola dari sekarang. Kelola, belajar mengelola. Jangan langsung dapat berkat langsung di list. Wah, gue mau beli sepatu yang ini nih, sepatu keren nih. Terus topi lagi viral. Oh, Shopee, kirain topi. Shopee. Ya. Langsung di list semuanya tuh. Belanja boleh nggak? Boleh. Kalau nggak belanja kita nggak punya baju. Iya. Masa nggak boleh belanja? Ya. Ini kadang-kadang salah berpikir, pola pikirnya salah. Belanja ya boleh. Tapi sesuai apa yang dibelanjakan, sesuai dengan kebutuhan dan keperluan dan kecukupan. Jangan talebe-lebe. Kalau kata peribahasa, ya kata peribahasa dunia itu jangan sampai besar pasak daripada tiang. Ya kalau gajimu cuma 2 juta, dicukupkan. Ya belilah baju yang 200.000, 300.000. Jangan gaji 2 juta, beli baju 1,5 juta, ongkos minta mama, pergi kerja. Bukan nyinggung, nyindir. Gue beli ini baju kaos 1 juta nih yang enak nih ya. Terus kemeja nih, celana, habis. Terus itu kerja pakai apa? Ngesot. Hah? Nggak pikir ongkos kerja tiap hari. Langsung dapat gaji kerja langsung habis. Belajar mengelola. Belajar dikelola berkat Tuhan. Tuhan bilang begini, setia dalam perkara kecil, engkau akan dipercayakan perkara yang besar. Ini bicara tentang apa? Bicara tentang fulus, tentang uang. Kalau Anda mengelola berkat dari jumlah yang kecil, maka Anda akan dipercayakan berkat yang besar. Yang kecil aja gak bisa dikelola, bagaimana Tuhan mau kasih yang gede? Amin. Sepi nih. Dikelola. Jadi berkat itu harus dikelola. Yang kedua, bukan saja bijak dalam mengelola, tapi yang kedua bijak dalam hal menerima juga. Apa maksud bijak dalam menerima? 2 Tesalonika 3 ayat 10. 2 Tesalonika 3 ayat 10. Sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Ya. Peringatan Rasul Paulus kepada jemaat Tuhan yang ada di Tesalonika. Apa yang Rasul Paulus katakan? Jika seorang tidak mau kerja, janganlah makan. Artinya bijak menerima itu apa? Kalau Anda ingin menerima berkat, kalau Anda ingin hidupmu diberkati, maka engkau harus kerja.
Tuhan gak memberkati orang yang duduk-duduk. Tuhan gak memberkati yang tiap hari judi online, enggak. Kerja. Apapun pekerjaannya Tuhan sanggup memberkati engkau. Kerja apa saja. Gak usah malu. Mau jadi ojol juga gak apa-apa. Grab juga gak apa-apa. Sayangnya ojol gak ada yang sepeda ya. Ojol itu banyak motor, ya nggak ada yang sepeda. Apa aja, kerjakan apa aja. Jangan pikir dapat duitnya, jangan. Kerja aja. Tuhan akan memberkati lewat tangan-tangan yang mau bekerja. Amin. Dulu saya punya konsep pemikiran yang salah. Saya berpikir hamba Tuhan itu nggak boleh kerja. Ya dulu. Saya berpikir hamba Tuhan itu nggak boleh kerja. Ya. Kayaknya kerja itu kayaknya hamba Tuhan kalau kerja itu kayaknya berdosa lah gitu. Duniawi gitu ya. Itu dulu konsep berpikir saya. Tapi kesini setelah mendapatkan pengetahuan ya kan, belajar. Ternyata konsep itu salah. Rasul Paulus sendiri dia hamba Tuhan tapi dia juga bekerja, dia pengusaha. Dia pengusaha, dia ada usaha. Walaupun di sisi lain dia hamba Tuhan sebagai penginjil, tapi dia punya usaha. Rasul Paulus juga bekerja. Itu sebabnya saya mulai terbuka pikiran saya. Tapi terbukanya udah agak tua dikit ya. Bukan waktu itu. Tapi di dalam Tuhan gak ada yang terlambat. Gak ada yang terlambat. Ya. Gak ada yang terlambat walaupun udah tua. Itu sebabnya sekarang kalau mau dipikir-pikir Bapak Ibu Saudara ya. Bukan mau cerita, bukan mau curhat nih, enggak. Ya. Bapak Ibu boleh cek keuangan ke bendahara gereja. Berapa kami dapat dari gereja ini. Gereja ini dikelola uangnya. Ada gereja yang mengelolanya begini, semua pendetanya yang pegang. Kalau kami enggak, kami kasih persentasi. Walaupun dalam tata dasar gereja kami punya hak untuk mengatur keuangan tersebut. Jadi gereja ini dikelola keuangannya. Walaupun dengan begitu pergumulan, tapi tetap dikelola. Jadi keuangan yang masuk tidak semata-mata dipegang oleh saya. Tidak. Jadi untuk kebutuhan, jadi kami hanya dapat 45%. 25% Bapak Gembala, 20% saya. Dari semua pemasukan yang ada. 20%. Nah kalau pemasukannya sebulan cuman misalnya taruhlah 5 juta. 20% dari 5 juta berapa? Hah? Berapa? Nah, jadi saya cuma dapat 1 juta dari gereja. Kalau pendapatan dalam sebulan itu 5 juta. Bapak Gembala 25%. 25% berapa? 1.250. Bapak Gembala dapat 1.250. Bapak Ibu bisa lihat pembukuannya, Morin yang bikin. Sekarang kita mau cek hitung-hitungan. Saya 1 juta, Bapak Gembala, kalau ini pemasukannya 5 juta ya. Kalau 5 miliar mah enak. Ya kan? Ya kalau 5 juta. Bapak Gembala berapa? 1.250. Saya berapa? Masih di bawah UMR. Saya sama Bapak Gembala
dapat dari gereja kalau masuknya segitu? Cuma 2.250.000. Hidup zaman sekarang cukup nggak? Saya mau tanya, kita mau hitung-hitungan kalkulator. Cukup nggak? Nggak cukup. Tapi kenapa saya masih bisa sampai sekarang? Oh, caranya Tuhan yang luar biasa. Saya nggak berpikir untuk itu lagi. Saya justru akhirnya terbuka pikiran saya. Aduh, saya nggak bisa berharap dari gereja saja. Betul tak betul? Saya harus berusaha cari peluang-peluang yang lain. Makanya Bapak Gembala sering cari peluang yang lain. Untuk apa? Untuk mengcover kebutuhan-kebutuhan gereja. Saya juga udah mulai terbuka. Ya. Bagaimana nih, apa yang harus dikerjakan? Ya. Jadi kerja apapun, jangan mikirin apa. Kalau harus bekerja, aduh aku kayaknya mesti bekerja nih. Bantu-bantu jaga anak di tetangga sebelah. Enggak masalah, engkau gak hina karena itu. Amin. Amin. Saya gak berharap kepada pemasukan gereja karena gak akan pernah bisa. Saya harus berusaha. Bagaimana caranya? Makanya tercetuslah. Membuat apa? Cilok baslok. Wah. Sekarang ini jangan lihat. Ya. Bapak Ibu, cilok baslok itu bisa jadi besar. Sekarang jangan lihat Bapak Gembala. Ini jadi pengusaha cilok baslok. Kalau engkau, hai anak-anak muda, mengelola berkat dengan benar, engkau bekerja dengan giat, maka engkau pasti diberkati Tuhan. Ini khususnya anak-anak muda nih, ya, diberkati Tuhan. Kalau engkau lakukan itu mungkin ke depan, Michelle jadi pengusaha tahu, Winnie jadi pengusaha cilok baslok, buka cabang di mana-mana. Ya, ekspor impor. Apa saja. Tuhan pasti berkati. Jadi jangan lihat, aduh kalau kerja gini gak cukup, cuma dapat segini. Jangan bilang gak cukup, Tuhan pasti bisa mencukupkan. Yang penting ada pekerjaan yang kau kerjakan. Karena Allah bekerja, Allah memberkati buat orang-orang yang bekerja. Itu tadi, yang tidak bekerja jangan makan. Jadi jangan berharap punya duit, punya berkat yang besar kalau Anda malas bekerja. Jangan berpikir kau bisa jadi berkat buat orang lain kalau kau malas bekerja. Setia dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan hal-hal yang besar. Kelola dulu yang kecil. Ya, mau diberkati Tuhan? Amin. Yang ketiga, bijak dalam memberi. Bukan hanya menerima. Maksudnya apa nih? Yuk buka ayatnya. Kisah Rasul 20 ayat 35. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu bahwa dengan bekerja demikian kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab ia sendiri telah mengatakan, apa yang ia katakan adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Lebih berbahagia orang yang begini daripada yang selalu begini. Itu sebabnya kerja apa yang bisa engkau kerjakan. Maksudnya bijak dalam memberi, artinya begini. Tuhan mempercayakan berkat itu bukan hanya untuk kita. Dalam kitab Filipi pasal 2 di situ dikatakan, hendaklah kita jangan berpikir untuk kepentingan diri
sendiri. Ada ayatnya itu ya. Tapi pikirkanlah kepentingan orang lain. Itu ada dalam kitab Filipi. Artinya apa? Tuhan Yesus gak pernah mengajarkan kita tamak. Tuhan Yesus gak pernah ngajarin kita kikir. Amin. Artinya kalau kita diberkati, maka kita harus jadi berkat buat orang lain. Sekali lagi, jika kita diberkati, maka kita harus jadi berkat buat orang lain. Saya pernah saksikan kisah saya beberapa waktu lalu tentang seorang perempuan yang dipercayakan hadir dalam rumah saya. Yaitu siapa? Tabita. Tabita, dia seorang perempuan remaja pada waktu itu. Dia bekerja di salah satu rumah jemaat. Tapi dia dari seberang, ya, dari seberang. Dia terima Yesus, namun keluarganya tidak menyukai dia. Jadi dia bekerja untuk membiayai hidupnya sendiri. Nah, dia bekerja di salah satu jemaat kami waktu itu. Tapi akhirnya mungkin karena dikejar-kejar keluarganya, dia keluar takut. Nah, waktu dia keluar, waktu kerja di jemaat itu dia sering dibawa ke gereja. Ya, sering dibawa ke gereja beribadah. Nah, gak lama kemudian saya bertanya kepada majikan atau jemaat pada saat itu, Tabita sudah gak kerja lagi, saya dengar kabar. Dia udah kembali ke keluarganya. Waktu dia kembali di keluarganya, dia kayak kayak diperlakukan kurang baik. Karena apa? Karena dia sudah menerima Tuhan Yesus. Itu alasannya. Ya, kesaksiannya ada itu di Solusi. Bapak Ibu bisa lihat, ya. Karena tidak disukai oleh keluarganya, karena dia menerima Tuhan Yesus. Singkat cerita, akhirnya dia kabur dari rumah keluarganya. Dia bingung mau kemana, dia datang ke rumah kami. Waktu itu saya nggak ada lagi pelayanan di luar. Yang ada itu adalah Bapak Gembala. Bapak Gembala itu nggak bisa lihat yang begitu-begitu. Hatinya itu selalu tergerak dengan, pokoknya gak bisa dia lihat yang susah-susah. Waktu Tabita menceritakan secara langsung waktu itu tanpa ngomong sama saya waktu pelayanan di luar kota waktu itu. Bapak Gembala langsung menerima dia, tinggal di rumah. Lalu dia bawa pakaian langsung hari itu. Pulang pelayanan, saya bingung ini siapa Pi? Ini Tabita. Hidup, talah. Begini. Saya berpikirnya harusnya ngomong dulu lah. Kalau terima orang tuh ngomong-ngomong dulu. Kan berhubungan dengan ini. Bener gak? Ngomong dulu. Tapi ya gak tahu pada saat itu tiba-tiba. Ya udah, sebagai istri kata firman Tuhan harus tunduk. Ya udah. Satu hari di rumah, hari ini dia datang. Besoknya dia waktu nyapu halaman, tiba-tiba Anfal jatuh. Puak. Mukanya biru hitam. Lalu saya bingung, waduh gimana ini Pi? Papi ini jatuh di Tabita di halaman. Langsung, karena udah biru saya takut ya kan. Ayo bawa ke rumah sakit, bawalah ke RSUD. Diperiksa, dicek. Usus buntunya udah akut. Makanya mukanya sampai biru. Lalu setelah itu kita tanya sama dokter, dokter sakit apa ini dia? Ini usus buntu Pak, usus buntunya udah parah nih. Kalau nggak ditangani, kalau nggak dioperasi nggak bisa nih, bisa pecah. Kalau pecah kan, innalillahi kan? Pecah. Oh, waduh. Terus jadi gimana dok? Ya satu-satu jalan operasi Pak. Oh dioperasi. Bapak Gembala mulai. Bagaimana ini operasi? Lalu kita mulai sama-sama bakuliah di rumah sakit. Lalu kan belum 24 jam kita bakuliah bagaimana ini. Telepon teman-teman di obor berkat. Telepon di mana-mana. Saat itu gak ada loh yang bisa menolong. Gak ada. Padahal biasanya kalau telepon, apalagi obor berkat ya, kita tahu kan. Oh ya Pak begini.
Itu pada saat itu gak ada yang mau menolong. Udah telepon sana telepon sini, ya udah dok, ini kan harus diputuskan. Ya udah dokter, kita kembali lagi ke dokter, kita tanya. Dokter emang kalau operasi berapa? Waktu itu dokter bilang 8 juta bu. 8 juta, kita bak kuliah lagi. 8 juta, belum 24 jam. Ya udah deh. Emang gak bisa kurang dok? Bisa gak kurang dok? Bisa. 5 juta. Tapi habis operasi ibu langsung bawa pulang. Rawat di rumah. Saya kasih obat. Waduh. Pikir kita langsung bak kuliah lagi. Gimana ini? Ya udah mau diapain? Kalau Tuhan percayakan, Tuhan izinkan berarti ya udah kita ke dokter, kita ke ATM lah. Saya berdua sama suami ke ATM. Itu sebenarnya kami lagi sedang apa? Lagi sedang ngumpulin uang untuk bayar apa itu namanya ya? Biaya. Jadi saya kan lagi apa? Mengajukan pinjaman untuk beli rumah di belakang tuh. Pinjaman pengajuan kami itu disetujui oleh Bang Penin. Nah biasanya ada akad itu ada biaya kan? Sekian persen untuk ini gitu kan. Kalau nggak salah itu kena 23 juta yang saya harus siapkan untuk akad kredit rumah saya yang di belakang. 23 juta. Itu kita lagi pelayanan, masukin situ. Uang dari mana kita masukin situ. Itu lagi begitu tuh. Tujuannya untuk bayar ngumpulin duit untuk akad rumah. Kita ke ATM sama-sama. Kita buka. Jebret. Wut. Pencet saldo. Plek. Keren. Ketawa. Keren saldonya. 5 juta. Dari hasil pelayanan kami kumpul-kumpulin. Lagi mau buat akad sebenarnya. Kita bak kuliah lagi di ATM. 5 juta. Pas banget. Gimana nih? Antara mau menolong orang dengan kebutuhan saya untuk rumah akad. Dengan berat hati jujur. Saya bilang ya ampun. Ini aja lagi tersengak-sengak untuk ngumpulin 23 juta itu. Akad. Tuhan dengan begini baru 5 juta udah mau diambil lagi. Akhirnya dengan kita ngomong di rumah sakit udah. Ya udah kata suami saya. Kalau Tuhan izinkan ya udah kita tarik itu. 5 juta. Kita pergi ke dokter. Dok, oke, saya ambil yang 5 juta. Jadi habis operasi, setelah siuman langsung bawa pulang. Siapa yang merawat? Yang nyebokin? Yang mengurus dia? Ini. Tapi yang terima dia? Ono. Secara hati kesel. Tetapi ini pengalaman yang menarik yang saya pikirkan luar biasa. Uang itu sebenarnya untuk akad rumah. Lalu apa yang terjadi setelah kami lakukan itu? Duit nol kan? Saya bilang begini ya udah Tuhan. Kayaknya rumah ini memang bukan milik saya. Saya gak berharap lagi untuk akad itu. Padahal waktunya tinggal 2 minggu lagi. Cari di mana 23 juta. Saya bilang udah saya gak berharap rumah itu. Dah, saya cuman ini aja. Gak tahu bagaimana caranya. Ada seorang anak muda. Dia datang begini. Om, aku mau beli motor. Oh ya, dia motornya itu kalau gak salah motor... apa itu namanya ya, Yamaha kalau nggak salah itu Yamaha apa saya lupa itu. Harganya sekitar 23 juta. Om, aku mau beli motor. Nih om, aku kasih uangnya. Om, tolong cariin. Pokoknya motornya kayak gini. 23 juta. Aduh,
Lalu suami saya ngomong begini, "Hei," karena anak muda ini udah seperti kayak anak saya juga. "Bagaimana ini, uang ini saya pakai untuk keperluan saya dan motor itu saya bayar secara cicil. Gimana? Kamu boleh nggak?" "Boleh aja, yang penting saya dapat motor dan saya nggak bayar. Itu tanggung jawab Om." Oke, dia mau. Akhirnya dia Bapak Gembala cari motor, dia dapat motor. Yang 23 juta itu bayar akad. Saya tinggal cicil setiap bulan, cicil motor. Waktu itu cuma berapa ya, 800 apa 900, beberapa tahun yang lalu. Saya cicil itu sampai lunas. Cara Tuhan. Gak pernah diduga-duga caranya kayak begitu. Cara Tuhan menolong saya. Bukan dari kita doa, tiba-tiba malaikat lempar uang, pluk gitu. Enggak. Tapi ada jalan keluar. Jadi ketika kita diberkati, kalau Tuhan percayakan kita untuk memberkati orang lain, jangan ragu. Saya punya pengalaman itu. Kasih, kalau memang itu Tuhan yang suruh. Kalau Tuhan yang suruh, dia pasti tanggung jawab. Akhirnya rumah saya kebeli. Semua berjalan dengan baik. Walaupun caranya demikian, loh bisa seperti itu. Kok kujuk-kujuk ada dia mau harinya tepat gitu loh. Itu cara Tuhan kerja. Jadi beri apa yang menjadi bagian Tuhan. Ketika Tuhan bilang suruh tolong orang ini, ya tolong. Tolong sesuai dengan kemampuan. Dan jangan lupa kita harus belajar memberi. 1 Korintus, coba satu lagi ya. 1 Korintus 6 ayat 10. Karena memberi melatih kita tidak tamak. Tidak memikirkan diri sendiri. Caranya supaya gak tamak, gak kikir, yaitu memberi. 1 Korintus 6 ayat 10. 1 Korintus 6 ayat 10. Pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah, dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Di situ ada apa? Kikir. Kikir sama dengan tamak. Tamak itu adalah berpikir hanya untuk diri sendiri, nggak pernah berpikir untuk orang lain. Orang lain itu bisa gereja, bisa orang lain, orang siapapun. Nah, orang yang tamak, orang yang kikir, katanya apa? Tidak dapat bagian dalam kerajaan Allah. Loh, tapi aku di dunia aku melayani. Aku pelayan Tuhan yang luar biasa loh. Selama engkau kikir, kau tamak, di situ nggak dibilang ya ayatnya, kecuali pelayan Tuhan, nggak ada ayatnya tuh. Jadi walaupun kita melayani Tuhan, tapi kita masih kikir dan tamak memikirkan diri sendiri, firman Tuhan katakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Amin. Wow. Jadi belajarlah untuk memberi. Pada waktu Tuhan suruh kita untuk memberi. Sesuai dengan arah waktunya Tuhan. Kalau diperhadapkan untuk memberi, belajar untuk memberi. Jangan berkata selalu tidak cukup, maka jadilah tidak cukup. Lakukan saja bagian Tuhan. Lakukan saja bagian kita juga. Maka Tuhan akan lakukan bagiannya dalam hidup kita. Ya, ini yang pertama, 3M. Yang kedua, yang terakhir. Selain kita 3M tadi, yang kedua adalah ini dia. Ya, supaya kita tidak terjerat dari uang, maka jangan mengejar. Ya, jangan mengejar uang atau tidak mengejar uang. Karena apa? Karena uang bukan tujuan hidup. Tapi uang adalah kebutuhan hidup. Jangan salah
Ya, uang bukan tujuan hidup, tapi uang adalah kebutuhan hidup. Amsal 2 kita lihat. Amsal 23, maaf. Ayat 4 sampai 5. Jangan bersusah payah untuk menjadi kaya. Kata firman Tuhan, tinggalkan niatmu itu. Jadi jangan kejar harta. Jangan kejar harta. Jangan kejar harta. Ayat 1 lagi, ayat 5. Kalau engkau mengamat-amatinya, yang diamat-amatinya apa? Misalnya harta, uang, kalau kita fokus kepada itu, lenyaplah ia katanya, karena tiba-tiba ia bersayap lalu terbang ke angkasa seperti Raja Wali. Jadi orang yang mengejar harta sebenarnya tidak akan pernah puas. Nggak akan pernah puas. Harta itu semakin dikejar, dia semakin terbang jauh. Makanya Raja Salomo yang luar biasa itu katakan, jangan mengejar harta, jangan niat untuk jadi kaya. Tinggalkan niatmu itu, tinggalkan. Ya, artinya apa yang kedua ini? Jangan jadikan uang itu tujuan hidup. Uang itu adalah kebutuhan hidup. Yang menentukan hidupmu dan hidupku adalah Kristus. Nah, itu sebabnya supaya kita tidak terjerat oleh uang dan kita jadi bijaksana dalam mengelola semuanya. Ada satu sikap yang harus dikembangkan. Apa itu? Yaitu mengucap syukur. Ya, mengucap syukur. Apapun yang Tuhan percayakan, bersyukur. Tuhan percayakan segini, bersyukur. Karena ada kuasa, ada mujizat dalam ucapan syukur. Haleluya. Mau diberkati Tuhan? Mau jadi berkat? Pastikan engkau memiliki keuangan yang merdeka. Jangan jadikan uang sebagai tujuan hidupmu. Dan kelolalah semua berkat Tuhan. Jangan dihabiskan untuk memuaskan diri sendiri. Ketika kita setia dalam perkara kecil, maka Tuhan pasti percayakan perkara-perkara yang besar. Tuhan Yesus memberkati kita semua.